Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya mari kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, agar kita mampu menjelaskan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Yang kedua, agar kita mampu melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dalam kegiatan sehari-hari. Simak pada gambar. Ya, ini kita melakukan pengukuran pada sebuah garis besar, garis tebal. Nah, dari hasil pengukuran tersebut adalah ya 6,4 cm. Ya, 6,4 cm. Nah, kemudian dibulatkan menjadi 6 cm. Lihat gambar berikut dalam pengukuran sebuah pensil. Ya. Nah, di situ hasil pengukurannya adalah 2,8 cm yang kemudian dibulatkan menjadi 3 cm. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita melakukan pembulatan dari hasil pengukuran kita. Pada yang pertama, 6,4 itu kita bulatkan menjadi 6, kemudian 2,8 kita bulatkan menjadi 3. Apa sih kesimpulan dari atau bagaimana cara pembulatan tersebut? Nah, sama halnya ya pada saat kita mempelajari pembulatan dari bilangan desimal. Ya. Jika angka pada persepuluhan kurang dari 5, ya ini 4 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0, 4-nya menjadi 0. Maka 6,4 dibulatkan menjadi 6. Bagaimana dengan 2,8? 8 ini adalah persepuluhan, menempati tempat persepuluhan. Nah, angka 8 ini adalah lebih dari 5. Nah, kesimpulannya adalah jika angka pada persepuluhan sama dengan atau lebih dari 5. Jadi kalau 5 atau lebih, maka dibulatkan menjadi menambahkan 1 pada satuannya. 2,8. 8 ini lebih dari 5, kemudian dibulatkan menjadi menambahkan 2 ini dengan 1, jadi 3. Maka 2,8 kita bulatkan menjadi 3. 2,8 cm menjadi 3 cm. Nah, itulah ya anak-anakku cara bagaimana untuk melakukan pembulatan terhadap hasil pengukuran panjang. Ya, jadi kalau angka pada persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Dan apabila persepuluhannya sama dengan 5 atau lebih, maka dibulatkan menjadi menambahkan 1 pada satuannya. Ya, 2 ini adalah satuan. Ya, sekarang 8 per 10-an. Ingat kembali tentang bilangan pecahan yang telah kita pelajari kemarin. Dan bagaimana cara pembulatan bilangan pecahan pada waktu kemarin kita sudah pelajari. Nah, itu kalian bisa gunakan pada pembelajaran kali ini. Baik, kita lanjut dengan soal cerita. Ali memiliki 2 utas tali. Tali pertama 2,8 meter, tali kedua 3,3 meter. Berapa kira-kira panjang seluruh tali yang dimiliki Ali? Ini ada kata-kata kira-kira, berarti di situ ada kita lakukan pembulatan. Tali pertama 2,8 meter, tali kedua 3,3 meter. Nah, masalahnya adalah berapa kira-kira panjang seluruh tali? Ya, solusinya, pertama kita bulatkan. Tali pertama 2,8 kita bulatkan menjadi 3. Ingat, persepuluhannya ini 8. Lebih dari 5 berarti, nah maka menjumlahkan satu angka pada satuannya. Yang tadinya 2 menjadi 3. Ya, kemudian tali kedua 3,3 dibulatkan menjadi 3 meter. Ingat, ya di sini persepuluhannya yaitu 3,3 ini adalah persepuluhannya. Karena kurang dari 5, maka dia menjadi 0 dan dibulatkanlah 3,3 meter menjadi 3 meter. Ya, karena pertanyaannya berapa taksiran jumlah panjang tali, maka kita jumlahkan 3 meter tambah 3 meter sama dengan 6 meter.
Nah, inilah cara kita dalam melakukan pembulatan terhadap hasil pengukuran dari panjang. Ya, oke. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana pengukuran dari satuan berat. Nah, sebelum kita mempelajari pembulatan hasil pengukuran berat, maka kita pelajari terlebih dahulu hubungan antar satuan berat. Ya, kalau untuk satuan panjang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, untuk sekarang kita pelajari tentang satuan berat. Di sini ada ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, ini kepanjangannya semua. Nah, baik. Ada ketentuannya, sama hal seperti satuan panjang yang kemarin kita pelajari. Kilogram ke hektogram itu dikalikan dengan 10, hektogram ke dekagram dikalikan 10, dekagram ke gram juga dikalikan 10, desigram ke gram, gram ke desigram itu dikalikan 10, kemudian desigram ke sentigram juga dikalikan 10, demikian seterusnya sampai ke miligram juga dikalikan 10. Nah, adapun berikutnya sebaliknya dari bawah ke atas, dari miligram ke sentigram itu dibagi. Bagi 10, juga dibagi 10, bagi 10, juga bagi 10, hektogram, kilogram juga dibagi 10. Oh ya, hektogram perlu kalian ketahui, hektogram itu sama dengan ons. Ya, biasanya orang tua kita, ibu kita tuh kalau pergi ke warung, di samping satuan kilogram ada juga namanya ons. Satu ons itu 0,1 kilogram atau 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ya. Baik, berikut. Nah, ini ada ton dan kuintal. Bagaimana dengan ton dan kuintal? Lihat nih di sini hubungannya. Ton ke kuintal 1 tangga. Kuintal ke kilogram itu 2 tangga. Nah, maka dari itu, ton ke kuintal, makanya itu 10. Ya. Jadi 1 ton 10 kuintal. Jadi dari ton ke kuintal dikali 10. Nah, sekarang dari kuintal ke kilogram, karena 2 tangga dia lewati, maka dikalinya 100. Ya, demikian pula dengan sebaliknya, dari kilogram ke kuintal itu dibagi 100. Ya. Nah, dengan demikian, 1 ton itu sama dengan berapa kilogram ya? 1 ton itu sama dengan 10 kali 100, yaitu 1000. 1000 kilogram. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah dari kilogram ke ton? Tentunya dibagi dengan 1000. Baik, nah, ini contoh soal. 2 kilogram sama dengan berapa gram? Nih, dari kilogram ke gram itu 3 tangga turunnya. 1, 2, 3. Berarti dikali 10 kali 10 kali 10. Jadi kali 1000. 2 kali 1000 sama dengan 2000 gram. Nah, sekarang terbalik dari bawah ke atas, 150 kg ke kuintal. 150 kg ke kuintal itu tadi dibagi dengan 100. 150 bagi 100 sama dengan 1,5 kuintal. Nah, anak-anakku sekalian, selain dari yang tadi kita sebutkan satuan berat, ini ada lagi satuan berat yang lain namanya pon. Nah, 1 pon itu sama dengan setengah kilogram. Ya, 1 pon itu sama dengan setengah kilogram. Oke, nah ini anak-anakku tentang satuan berat. Ya, kita beri contoh dalam soal cerita, sebuah truk membawa setengah ton beras, 2 kuintal gula, dan 70 kg tepung. Berapa kilogram berat seluruh muatan? Nah, di sini ada, kita lihat dulu informasinya, setengah ton beras, 2 kuintal gula, kemudian 70 kg tepung. Nah, yang masalahnya adalah kita ingin mengetahui berat seluruh muatan tersebut dalam satuan kilogram. Solusinya, nah kita ubah dulu nih. Nah, kita tentukan karena jumlah, maka kita karena ditanyakan ada berat seluruh muatan, maka di situ operasi hitungnya adalah penjumlahan. Setengah ton ditambah 2 kuintal ditambah 70 kg sama dengan berapa kilogram. Nah, yang diminta di sini adalah satuannya kilogram, maka ton dan kuintal kita ubah. Ya, kita lihat di sini setengah ton sama dengan setengah kali 1000. 2 kuintal 2 kali 100. Nah, kalau dengan demikian setengah kali 1000
Ya, gampang, mudah sekali ya. 1000 kali 1, 1000 bagi 2 sama dengan 500. Kemudian 2 kali 100, 270 kg tetap. Nah, jadi berapa hasilnya? 770 kg. Nah, ini pemecahan masalah yang berkenaan dengan satuan berat. Baik, berikut. Nah, sekarang kita akan melakukan pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, biasanya kan kita kalau dalam mengukur berat itu terkadang hasil pengukurannya tidak merupakan bilangan bulat, tapi merupakan pecahan, entah itu biasanya desimal ya. Nah, coba kita lihat nih pada gambar pertama ketika menimbang tomat. Nah, hasilnya di situ adalah 58,2 gram. Nah, di sini kita boleh melakukan pembulatan. Pembulatannya adalah dibulatkan menjadi 58. Nah, ternyata sama dengan pembulatan hasil pengukuran panjang yang tadi. Ya, atau pembulatan dari bilangan desimal. Ya, jika persepuluhannya kurang dari 5, maka diubah menjadi 0 dan tidak menambahkan satuannya. Jadi tetap 58. Jadi dibulatkan menjadi 58 kg. Nah, sekarang pada gambar kedua nih sedang menimbang koin. Ya, ternyata hasilnya di sini adalah 5,67 gram. 5,67 gram. Nah, 5,67 gram, Bapak ulangi, 5,67 gram. Nah, ini kemudian bagaimana kalau kita membulatkan? Sama dengan pembulatan pada hasil pengukuran panjang ataupun pembulatan bilangan desimal. Jika lebih dari 5, sama dengan 5 atau lebih, persepuluhan, ini kan 6 persepuluhan ya. 6 ini menempati persepuluhan. Maka persepuluhannya jika lebih dari sama dengan 5 atau lebih, maka akan menambahkan satu angka pada satuannya. 5 ini akan ditambahkan 1. Nah, jadi 6. Nah, jadi dibulatkan menjadi 6 gram. Nah, ini cara membulatkan hasil pengukuran berat. Bapak kira mudah sekali karena kita sudah pelajari tentang pembulatan bilangan desimal. Ya, kita lanjut dengan soal. Ayah mengendarai motor berboncengan dengan ibu dan adik. Berat ayah 68,7 kg, berat ibu 52,4 kg, dan adik 18,5 kg. Berapa kira-kira seluruh beban yang dibawa motor ayah? Ya, informasi berat ayah 68,7 kg, kemudian berat ibu 52,4 kg, berat adik 18,5 kg. Ya, pertanyaannya berapa kira-kira berat seluruhnya? Nah, ini ada kata kira-kira, berarti di situ ada proses pembulatan ya, atau penaksiran. Solusinya adalah ya, berat ayah tadinya 68 kg dibulatkan menjadi 69. Ingat, persepuluhannya lebih dari 5. Ya, ini menambahkan 8 menjadi 9, jadi 69. Kemudian berat ibu 52,4 kg dibulatkan menjadi 52 kg. Karena persepuluhannya kurang dari 5, maka ini jadi 0, jadi 52 kg. Kemudian berat adik 18,5 dibulatkan menjadi 19. Nah, karena persepuluhannya sama dengan 5, maka itu akan menambahkan satuannya, satu angka. Jadi yang tadi 18 menjadi 19. Yuk, sekarang tinggal kita jumlahkan. Ya, jadi baru kita jumlahkan 69 tambah 52 tambah 19, hasilnya adalah 140 kg. Nah, anak-anakku sekalian, inilah yang kita pelajari dalam pembelajaran kali ini mengenai bagaimana melakukan pembulatan hasil pengukuran berat dan pengukuran berat dan pengukuran panjang ya. Nah, mungkin ada hal yang masih belum difahami, nanti kalian tanyakan langsung ke nomor Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.